Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para asatid, para asatidzah dan ikhwah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia hari ini, kita kembali dapat bermajelis ta'lim, bermajelis ilmu bersama Ketua Dewan Murabbi Wilayah Hidayatullah NTB, dalam hal ini Al-Ustadz Ismuji hafizahullah ta'ala. Begitu juga kita dibersamai oleh Bapak Ketua DPW kita untuk wilayah NTB. Dalam hal ini beliau adalah Al-Ustadz Muslihuddin Mustaqim hafizahullah ta'ala. Begitu juga kita ditemani oleh teman-teman DPD. Mohon maaf belum bisa kami sebutkan namanya satu persatu, takutnya nanti tidak bisa disebut semuanya. Begitu juga para asatid dan asatizah yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa sama-sama insyaallah akan berbagi tentang fikih muwazanat. Fikih muwazanat ini biasa kita disebut dengan istilah, kadang disebut dengan fikih pertimbangan, kadang juga disebut terjemahannya itu fikih keseimbangan. Dua-duanya sebetulnya tidak masalah. Kalau fikih keseimbangan berarti lebih kepada hasil, tapi kalau fikih pertimbangan lebih kepada proses. Dan saya lebih suka menyebutnya dengan istilah fikih pertimbangan, karena insya Allah hasil itu biasanya tidak pernah mengkhianati proses. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar membaca bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam mengimplementasikan fikih muwazanat di dalam kehidupan beliau. Sebagai salah satu contoh adalah fikih muwazanat itu sebetulnya objek kajian utamanya cuma 3 poin, tapi dia meluas. Yang pertama adalah memilih persoalan itu semuanya baik, semuanya maslahat. Itu objek utamanya begitu. Karena kita hidup ini kadang sering dihadapkan dengan persoalan memilih. Yang pertama adalah selalu ideal, maslahat. Mana-mana kita pilih maslahat semua. Tinggal kita mau milih yang mana. Karena tidak mungkin bisa diraih semuanya maslahat ini, harus dipilih. Kadang begitu persoalan hidup. Maka kemudian hadirlah di sini fikih pertimbangan, fikih muwazanat. Karena nggak bisa kita ambil semua maslahat itu, harus salah satunya. Nah, fikih muwazanat di sini bekerja mengambil maslahat yang paling banyak.
Bila perlu sekali mendayung 32 lautan terlampaui bila perlu. Yang kedua, objek kajian fikih muwazanat adalah ini semuanya mafsadat ini. Ini kerusakan semua ini. Dan harus dipilih. Tidak bisa enggak. Fikih muwazanat datang untuk bekerja, mengambil mafsadat, kerusakan yang paling kecil. Semuanya mafsadat. Dan kita harus memilih. Maju kena, mundur kena. Maka ada orang kencing Arab Badui, ya. Arab Badui kencing di dalam masjid. Sahabat-sahabat membentak. Nabi kita mengatakan, jangan, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Apakah dalam hal ini Nabi kita membiarkan kemungkaran di masjid? Karena kencing dalam masjid itu mungkar. Padahal Nabi kita punya kekuasaan untuk mencegahnya. Tapi Nabi kita melihat persoalan itu tidak hanya yang terlihat, tapi efek dari apa yang terlihat. Ini seorang muslim harus meningkatkan daya bacanya itu, membaca sesuatu yang tak terlihat dari efek yang terlihat. Nabi kita memilih kemungkaran yang lebih kecil untuk menghindar kemungkaran yang lebih besar. Kalau dibentak, nanti kan bisa keliling itu kencingnya kemana-mana. Mestinya cukup dengan satu gelas Rafa. Kadang-kadang saya salah bayangan, Rafa ini punya siapa? Rafael Alun gitu. Ya. Jadi 1 galon nanti itu. Maka mengambil mafsadat yang lebih kecil. Yang ketiga, kadang-kadang kehidupan kita serba pilihannya ini mafsadat dan ada maslahat. Mungkin bayangan kita gampang, milih maslahat saja, tinggalkan mafsadat. Tidak segampang itu. Kadang-kadang dia memang bertentangan antara maslahat dengan mafsadat. Tetapi maslahat yang ditimbulkan kecil, misalnya mafsadatnya lebih besar. Pilih mana? Atau sebaliknya, maslahatnya besar, mafsadatnya kecil. Kalau model seperti ini agak gampang. Contoh kasus, ketika musim kemarau di kota Madinah, hadis riwayat Imam Bukhari, ketika musim kemarau, Nabi kita sedang khutbah Jumat, tiba-tiba angkat tangan sahabat ketika Nabi berdoa pada khutbah kedua. Angkat tangan sahabat. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, terjadi paceklik, terjadi kemarau panjang, ya, sawah kering dan lain sebagainya, kebun juga begitu. Ini mafsadat ketemu maslahat. Mafsadatnya adalah ganggu orang khusyuk berdoa, mendengarkan doa dalam khutbah Jumat. Mafsadatnya tashwis al-hadirin, mengganggu orang-orang yang sedang salat Jumat. Ini mafsadatnya. Tapi ada maslahatnya. Maslahatnya adalah kalau ini mafsadatnya bersifat mafsadat khassah lil hadirin, kerusakannya khusus untuk yang sholat Jumat. Tapi maslahatnya sifatnya ammah, sifatnya umum. Maslahatnya adalah semua yang hadir dengan yang tidak hadir sholat Jumat nanti akan mendapatkan guyuran air hujan berkat doa Rasulullah.
Dan Nabi kita menyetujui cara berpikirnya sahabat ini, didoakan dan turun hujan. Kalau tidak salah 1 atau 2 pekan non-stop hujannya. Sampai sahabat yang sama itu kemudian minta lagi pada kasus sholat Jumat. Rusak nanti ini kebun-kebun karena sudah hujan terus tiap hari ini, minta hujannya diberhentikan. Nabi berdoa dan berhenti hujannya. Ini metode fikih muwazanat, berfikirnya. Ya, tapi kadang-kadang memang masih terjadi pelanggaran fikih ini. Entah fikih aulawiyatnya, fikih muwazanatnya begitu. Contoh, membaca Quran. Ada yang berdoa, bermunajat, ada yang sholat sunnah. Ada yang baca Quran 1-2 orang, suaranya terdengar di ruangan masjid. Ini terjadi pelanggaran. Maslahat kan pribadi sifatnya baca Quran itu. Mafsadatnya yang berdoa enggak khusyuk. Minta lunas utang malah minta tambah utang jadinya. Karena khusyuk terganggu. Yang sholat juga terganggu. Mau baca kulhu, malah baca kul'uhiyah. Panjang jadi ayatnya. Jadi maslahatnya khassah pribadi, tapi mafsadatnya ammah. Itu sebabnya Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'zaini ba'dukum ba'dha bil qiraah. Perhatikanlah bahwa masing-masing kalian itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Jangan satu dengan yang lainnya mengganggu dengan bacaan Qur'annya. Terus gimana bacanya? Baca dalam hati aja. Adat kita di Lombok, amal-amalan itu ya. Di Jawa juga ada sih bahasanya sholawatan. Selesai sholat, nunggu jamaah datang kan dipanggil pakai selawatan, dipanggil pakai amal-amalan kalau di tempat saya namanya. Nunggu, manggil, karena nggak cukup dipanggil pakai azan, harus dipanggil lagi pakai solawatan begitu. Ini sama dengan lebih baik makan singkong beneran daripada makan hamburger tapi mimpi. Iya kan? Ini jamaah sudah pasti di masjid, sudah berdoa, ada yang baca Quran, ada yang sedang sholat sunnah, udah pasti ini supporter sholat jamaah itu sudah pasti. Yang dipanggil tuh nggak pasti. Itu yang diandalkan. Kita nunggu teman biar datang ini dipanggil. Udah ada azan, dibiasakan kemudian umat ini menjadi manja, nggak cukup dengan azan. Harus dipanggil juga dengan ini, terjadi pelanggaran. Dalam poligami juga ada fikih aulawiyat dan muwazanatnya. Tapi ada ibu-ibu, saya tidak ingin dikucilkan oleh ibu-ibu. Saya tidak usah dibahas lah di sini. Ya. Ya, yang butuh nanti 4 mata. Tidak usah pakai mahar, THR cukup. Iya, kalau ibu-ibu kita udah paham betul. Iya. Apalagi yang musyidah yang duduk di organisasi sudah paham betul masalah itu, nggak usah didikte. Ya, biar nanti suami masing-masing yang mengingatkan. Nah, ini contoh-contoh fikih muwazanat yang kita ingin belajar ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para asatidz dan ikhwah sekalian yang saya hormati, kajian tentang fikih muwazanat ini sebetulnya kita ingin khusus kasus-kasusnya itu dalam masalah politik sebetulnya. Jadi judul yang ada di laptop saya ini fikih muwazanat, jadi studi kasus pilkada, pilgub dan pilpres. Sebetulnya cuma jadwal saya kan mestinya besok.
Tapi kemudian ada pembicara yang minta tukeran, saya harus maju. Akhirnya tadi malam saya coba berijtihad menyelesaikan tulisan ini, alhamdulillah selesai. Tapi itu tadi nggak bisa sholat tarawih di sini jadinya. Ya, hanya bisa ikut witirnya, tarawihnya di rumah. Ya, masuk kategori itu. Ya. Kalau saya tarawih di sini saya dapat 1 juz. Tapi jamaah yang lebih banyak yang rugi, nggak dapat materi yang udah kita janjikan. Itu juga pertimbangannya fikih muwazanat. Nggak apa-apa, pribadi saya nggak dapat sholat witir tarawih 1 juz. Tapi kan nggak usah 1 juz juga boleh, diperpendek supaya bisa mengerjakan untuk maslahat umat yang lebih banyak. Begitu. Ya. Baik. Tapi ada yang pertimbangkan, Ustadz, saya juga kan fikih muwazanat ini, fikih aulawiyat. Saya pulang saat iktikaf, maslahatnya lebih banyak. Kalau saya di masjid, kan maslahat pribadi saya. Tapi kalau saya pulang ke rumah, saya bisa bercengkrama dengan istri saya. Berarti maslahatnya untuk saya dan istri saya. Bisa terima itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Iktikaf 10 terakhir itu cuma setahun sekali. Kalau itu bercengkrama, nanti selesai 10 hari ini mau kapan aja bisa. Jadi mengedepankan sesuatu yang mudayyak, yang sempit waktunya, kemudian dikalahkan sesuatu yang sifatnya muwasak, yang lebih luas waktunya. Itu bisa dikerjakan nanti aja. Nah, ini sengaja kita sebut supaya tidak jadi dalil gitu loh. Nah, tentu tidak akan bisa semua ini karena 11 halaman setelah saya print out. Ini nggak mungkin, terbatas sekali waktunya. Kalau bisa, ini kapan-kapan ada kajian kita khusus membahas fikih muwazanat atau fikih aulawiyat, seminggu sekali atau sebulan sekali. Nanti mungkin bisa lama gitu dengan kasus-kasus yang ada dalam berbagai kasus. Nah, cuma kita ingin melihat dari sisi kasus politik sebetulnya. Ya. Baik. Tadi kajian fikih muwazanat ini sifatnya ada yang semuanya maslahat. Tinggal pilih salah satunya. Karena harus memilih. Yang kedua, semuanya mafsadat dan harus memilih. Pilih mana mafsadat yang paling kecil, itu yang diambil. Kalau maslahat tadi yang lebih besar yang diambil. Kemudian yang ketiga, ini ada maslahat, ada mafsadat. Gimana memilihnya? Tinggal dilihat apakah maslahatnya lebih banyak ataukah mafsadatnya lebih banyak. Kalau mafsadatnya lebih banyak, ditinggal untuk meraih maslahat. Tapi kalau mafsadatnya itu lebih kecil, mafsadatnya, tapi kemudian ada juga maslahatnya. Nah, ini kadang-kadang ada mafsadat yang harus dikerjakan, ada mafsadat yang harus ditinggal kalau bisa. Ada juga maslahat itu harus diambil, ada juga maslahat tidak bisa diambil. Karena mengambil maslahat itu memunculkan mafsadat yang lebih besar. Tapi ada juga yang tengah-tengah, maslahat dan mafsadatnya sama. Contoh, ada orang berutang, udah lama utang ini, sampai tempat berutang ini sudah pindah ke Papua misalnya, udah pindah ke Papua atau pindah ke Sapeken. Ya, Ustaz tahu Pulau Sapeken? Konon katanya disebut Sapeken, itu asalnya itu pulau kosong. Yang ngisinya adalah dari teman-teman Sulawesi. Sulawesi ke Sapeken itu perjalanan 1 pekan, makanya dikatakan Sapeken. Nah, tinggal pindah ke sana. Mau transfer, nggak ada ATM di sana. Nggak punya ATM juga, nggak punya simpanan di bank juga. Antara utang itu
dengan jarak tempuhnya sama. Utangnya misalnya katakanlah 2 juta, lekas apakan ke sini 2 juta bolak-balik. Ini enaknya gimana ini? Mau bayar utang tapi ketemu maslahat sama mafsadatnya sama, kata ulama. Itu gimana kasusnya? Kalau bisa sih jangan berutang. Ya. Utang ini berat ya. Malam itu susah tidur. Paginya malas ketemu. Dan utang, kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, utang itu membuat kita gampang bohong. Itu efek utang. Makanya kalau berutang nggak usah janji kapan nyaurnya. Paling enak berutang sama teman, sama bank itu mesti ditanya kapan sahurnya. Rekening listrik semua turun, sertifikat tanah, rumah, semuanya turun. Sebagai bukti mampu bayar apa enggak. Kalau nggak mampu bayar, tersingkir sudah itu. Kecuali harus bawa gubernur baru bisa berutang. Sama teman nggak usah bilang ini bayarnya bulan depan, takut meleset. Ya. Tapi kalau yayasan tuh enak. Di yayasan tuh enak, betul yayasan tuh ketemu enak, biasa-biasa aja gitu. Iya, tapi sudah sebaik itu yayasan kadang-kadang perintahnya jarang dijalankan oleh bawahan. Baik. Kalau fikih muwazanat ini kita acak saja, jelas dalam Quran hadis banyak contohnya. Tapi kira-kira kalau definisinya misalnya, fikih muwazanat itu definisinya yang saya temukan ada 6. Hanya yang kita pilih satu saja yang menurut saya paling pas gitu. Bahwa fikih muwazanat adalah proses menjadikan sejumlah kaedah, fondasi dan ukuran yang mengatur proses penggabungan dan pengambilan pendapat yang paling kuat di antara maslahat yang saling bertentangan dan kerusakan yang saling bersimpangan, serta maslahat dan kerusakan yang saling berhadap-hadapan, untuk kemudian dijelaskan manakah yang lebih kuat lalu diutamakan untuk diikuti. Ini. Ya. Dalam Quran banyak sekali. Kita ambil singkat aja, tidak usah kita baca ayatnya. Kasus yang dihadapi Nabi Yusuf antara disiksa dan dipaksa. Kan dipaksa melayani Zulaikha. Kalau enggak disiksa. Begitu ayatnya. Nah, Nabi Yusuf di sini milih yang mana? Ustaz Muhammad dipilih. Ini perempuan cantik, masya Allah, luar biasa. Maksa misalnya, layani saya. Kalau enggak, saya penjarakan kamu gitu. Pilih mana Ustaz Muhammad? Ya. Di sini fikih muwazat Nabi Yusuf adalah as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Jadi Nabi Yusuf mengatakan penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Karena ini maslahat ketemu mafsadat. Maslahatnya apa? Maslahatnya adalah bisa bercengkerama sama dia. Ini maslahat namanya. Tapi mafsadatnya pecut di penjara. Luar biasa. Sepanjang saya membaca fikih muwazanat, fikih aulawiyat, saya membuat satu kesimpulan yang sebetulnya belum saya temukan di buku-bukunya. Bahwa kesimpulannya adalah likulli masalih mafsadah wa likulli mafasid maslahah. Ini kesimpulan yang saya buat sendiri sebetulnya, bahwa setiap maslahat-maslahat itu ada mafsadatnya, apapun itu. Dan setiap mafsadat, kerusakan-kerusakan dalam hidup itu pasti ada maslahatnya, entah itu duniawi ataukah ukhrawi. Contoh,
Tauhid itu kan maslahat. Ada mafsadatnya? Ada, bukan tidak ada. Apa yang menyebabkan Ammar bin Yasir digebukin, keluarganya disiksa? Tauhid. Jadi tauhid maslahat, bahkan berjubel maslahatnya, tapi ada mafsadatnya. Gara-gara bertauhid kan dipukul. Itu mafsadat duniawi memang. Bahkan ada ayatnya, kenapa mereka dipukul? Illa ayyaqulu rabbiyallah. Mereka disiksa karena hanya mengatakan Tuhan saya adalah Allah. Sama dengan mafsadat. Setiap mafsadat ada maslahatnya. Khamr itu mafsadat, maslahatnya bisnisnya. Coba yang suka jual tuak-tuak itu, jual tuak-tuak sama tuak manis, mahal mana? Mahal tuak-tuak. Tuak manis 10.000 sebotol besar, tuak-tuak nggak dapat. Kenapa lebih mahal? Padahal mafsadatnya, ada mafsadatnya bagi akal, tapi ada maslahatnya bagi mal, harta. Jadi tidak ada persoalan itu yang betul-betul semuanya maslahat dan semuanya mafsadat. Ini hanya contoh saja, banyak contoh yang lain seperti kasus pertimbangan Nabi Khidir. Dalam 3 kasus, kenapa kok perahu dibolongin, bayi-bayi dibolongin? Kenapa kok anak kecil dibunuh? Kenapa kok bangunan hampir roboh dibangun kembali? Nah, ini pakai pertimbangan fikih muwazanat, fikih pertimbangan. Ya. Dalam sunnah hadis tadi di awal-awal kita banyak memberikan contoh. Ya, saya kira sudah cukup itu. Nah, urgensi fikih muwazanat. Baik. Saya melihat waktu, kita loncat saja kalau urgensinya saya kira ada 7 urgensi yang saya tulis, takut kita terjebak berlama-lama di sini. Tapi paling tidak kalau kita hadapkan fikih muwazanat ini, para asatidz sekalian, dalam kasus pilkada misalnya, atau pilpres, atau pilgub. Di Indonesia ini mohon maaf saja, kalau kita berpolitik atau melihat politik di Indonesia dari kacamata kita sebagai umat Islam, sebetulnya secara umum lebih kepada kita berhadapan dengan kerusakan. Tidak antara maslahat dengan mafsadat. Tidak antara maslahat, tapi lebih kepada tadi, salah satunya tadi itu. Semuanya mafsadat. Tinggal tugas ulama, tugas ustadz adalah meraih mafsadat yang paling kecil. Kalau seseorang tidak memahami masalah ini, selalu dia melihat dari sisi maslahat mafsadat, tidak ketemu kalau cuma itu aja. Memang bukan itu kalau melihat realitas politik di kita itu. Karena tujuan kekuasaan adalah iqamatuddin. Tujuan kekuasaan adalah iqamatis sholat. Tujuan kekuasaan adalah al-jihad. Siapa calon yang mau menegakkan ini? Kan tidak ada itu. Berarti analisisnya hanya di mafsadat saja. Ini antara satu mafsadat yang satu dengan mafsadat yang lain. Tidak semuanya maslahat, tidak juga mafsadat dengan maslahat, tapi lebih kepada ini mafsadat, pilih ini mafsadat, ini mafsadat. Karena tujuan kita mau titip pesan perjuangan juga enggak kok untuk kemudian menegakkan iqamatuddin tadi. Ya, hanya menegakkan kebaikan yang sifatnya umum yang diterima oleh rakyat Indonesia dengan seluruh komponen agamanya. Jadi teman-teman yang mau terjun politik itu jangan terlalu tinggi di Indonesia. Malah nanti dikatakan politik identitas. Salat Jumat aja udah dikatakan politik identitas. Ikut pengajian politik identitas. Itu kalau calon yang akan dipilih atau calon yang belum dicalonkan aja udah begitu dikatakan. Apalagi kalau misalnya dalam ceramahnya, kampanyenya, kalau saya menang, insya Allah akan saya wajibkan sholat jamaah seluruh NTB. Nggak kepilih. Karena memang bukan nanunya di Indonesia. Jadi kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum terima oleh semua publik itu aja yang dikampanyekan.
Sekarang kalau kita bayangin calon misalnya di Indonesia ini, kan belum ada. Hanya yang punya tiket Pak Anies Baswedan itu pun digoyang habis-habisan. Ya kan, secara tiket 20% itu kan. Sama satu lagi, PDIP, satu-satunya partai yang lolos 20%. Kira-kira kalau secara bayang-bayangan aja sebetulnya, karena kan belum jelas, boleh aja kita mengatakan bayang-bayangan. Yang sudah punya tiket Pak Anies dengan disokong beberapa partai sehingga 20%, itu pun belum daftar di KPU, belum resmi juga, masih bayang-bayang, itu pun masih digoyang. Atau di PDIP siapa yang dicalonkan, belum juga jelas, Ganjar ataukah Puan, itu aja. Kalau ke Prabowo mungkin senang Prabowonya, tapi kan apa semudah itu PDIP? Nah, kira-kira kan yang udah jelas ini siapa yang punya PDIP lah, gitu aja kan. Kira-kira ini berhadapan Puan Maharani dengan Anies lah, kira-kira begitu. Saya kira kita sebutkan di sini konstituen yang ada di sini kan sebetulnya udah jelas mau kemana sebetulnya. Kan gitu aja, gak usah dibahas dari sisi fikih muwazanat, tapi maksud kita adalah bagaimana pola pikirnya dari sisi pandangan fikih muwazanat. Cuma itu tadi, satu, memilih kerusakan yang paling kecil dari kerusakan-kerusakan yang ada. Maka supaya kita tidak semua membahas pertimbangan-pertimbangan ini, karena ada kaedahnya, ada kaedah namanya kulliyah, ada juz'iyah. Nah, satu kaedah dalam satu poin tadi kan ada 3 poin, memilih kerusakan, maslahat, kemudian kerusakan berdengan. Itu ada satu kaedah kulliyahnya, kemudian ada turunannya banyak sekali. Nah, supaya kita tidak terjebak di waktu, kita ingin melihat sebetulnya bagaimana pandangan atau kaedah-kaedah fikih muwazanat ketika terjadinya kerusakan berjubel. Kerusakan semua. Walaupun tadi kita sebutkan di awal bahwa setiap mafsadat pasti ada maslahatnya. Cuma secara umum dia masuk kategori mafsadat gitu. Ada kaidah kuliahnya mengatakan bahwa idza tazahamatil mafasid urtuqiba al-akhaffu minha. Jadi kalau ada kerusakan itu rame, berjubel, maka diambil yang paling ringan kerusakannya. Itu kaidah kuliah, kaidah utamanya. Ini ayatnya tentang yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi. Ini tentang larangan perang di wilayah haram. Dilarang umat Islam bikin kekacauan di wilayah haram, dilarang. Tapi bisakah larangan ini dilanggar? Bisa. Ketika terjadi kesyirikan di wilayah haram, ketika musuh menyerang umat Islam yang ada di wilayah haram, kalau ini yang terjadi, maka dibolehkan dalam syariat, karena masuk kategori wal fitnatu akbaru minal qatl. Asalnya dilarang perang di wilayah haram, tapi terjadi kesyirikan di wilayah haram yang harus dihilangkan dengan cara perang, maka perang itu jadi disyariatkan. Ya. Ini dalil kaidah itu, termasuk tentang kasus Nabi Khidir yang membolongi perahu dan lain sebagainya. Ini dalil yang dipakai dalam kaidah ini, termasuk dalam hadis itu ketika Arab Badui kencing tadi. Ini kaidah, kalau berjubel mafsadat itu, maka yang diambil adalah mafsadat yang paling ringan. Nah, turunan kaidah ini adalah namanya kaidah juz'iyah. Ya. Kaidah-kaidah parsialnya. Nah, ada sekitar 6 turunannya. Nah, kemudian kita cari contohnya. Misalnya yang kaidah turunan yang
Yang pertama adalah idza tazahamatil mafasid urtuqiba akhaffu ma hukman. Jadi apabila kerusakan-kerusakan itu banyak sekali, maka yang diambil adalah yang paling ringan secara hukum. Misalnya, kalau terjadi persimpangan antara mengerjakan yang makruh atau yang haram, maka kaedahnya nggak bisa misalnya nih, ini harus mengerjakan yang makruh atau yang haram, sifatnya nggak bisa lepas, harus pilih salah satunya, maka ambillah yang makruh untuk meninggalkan yang haram. Ini kaedah ini. Yang kedua, kaedahnya adalah apabila kerusakan-kerusakan itu berjubel dalam satu kasus, maka diambil yang paling ringan rutbatan, tingkatannya. Kerusakan itu punya tingkat. Tingkatannya misalnya kebolehan seorang dokter memeriksa seorang pasien walaupun harus tersingkap auratnya. Tersingkap aurat itu kerusakan, mafsadat. Bahkan fahisyah mafsadatnya. Dokter laki-laki yang disesar perempuan, kan auratnya nggak bisa ndak itu. Saya sudah 3 kali sesar itu, udah berjuang cari dokternya perempuan, anestesinya yang laki-laki, kan sama saja, podo wae kata orang teman-teman Jawa. Dokternya yang mau mensesar laki, perempuan, udah ketemu, anestesinya itu yang membalsem perempuan ketika mau disesar itu kan yang dibolak-balik badannya oleh ahli anestesinya. Kecuali kalau imannya tinggi, nggak usah pakai balsem, saya pakai baca Quran aja menghilangkan sakitnya. Ya, Urwah bin Zubair. Anda bisa, harus dibius. Nah, di dalam hal ini kerusakan bertemu dengan kerusakan juga. Maka diambil yang paling ringan. Ya. Artinya dibandingkan dengan ini nyawa orang melayang nanti ini, tapi ini auratnya kelihatan, ya dikalahkanlah, diambillah, bolehlah auratnya dibuka, tapi untuk menyelamatkan bayi, menyelamatkan janin, menyelamatkan ibunya. Lebih besar. Itu contohnya. Sama kalau dalam masalah politik, kira-kira kalau pilih ini makruh sama haram ini. Pilih ini kayaknya haram dari sisi agama. Ini kayaknya makruh ini. Pilih mana? Calon yang makruh atau calon yang haram? Gitu. Ya. Karena teman-teman itu di kalangan tertentu, masya Allah keras sekali ya. Semuanya nggak boleh, sama aja. Mau pilih siapa aja. Emang syariat Islam tegak? Enggak kan? Nah, ini enggak pakai muwazanat, enggak pakai aulawiyat begitu. Pakai tauhid aja kan? Tauhid itu hitam putih. Mau pilih siapa? Apa langsung kemudian Quran dipakai? Enggak, bukan Quran dipakai. Gitu, pertimbangannya simpel sekali. Yang ketiga, kalau mafsadat itu berjubel banyak sekali dan harus dipilih, maka dipilih yang paling ringan dari sisi macamnya. Ya. Contohnya adalah merelakan harta melayang, nyawa melayang untuk menjaga agama. Harta melayang, mafsadat. Nyawa melayang, mafsadat. Yang yatim timbul, janda muncul. Tapi untuk apa ini? Lihifziddin, untuk menjaga agama. Muncullah syariat jihad. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Memang perang itu rusak. Harta, nyawa. Tapi untuk apa? Untuk menegakkan agama.
Dan ini harus dikaji lewat fikih maqasidus syariah. Ya, maqasid syariah yang 5. Ulama kontemporer menambah jadi 6. Ibnu Ashur. Yang menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga, nah begitu kan dalam menjaga kehormatan. Dan ini harus dilihat dari sisi mana yang daruriyat, mana yang sifatnya hajiat, mana yang sifatnya tahsiniyat. Saya baca masalah fikih maqasidus syariah, memang harus betul-betul fokus memilahnya. Mana yang sifatnya daruriyat, betul-betul dibutuhkan, nggak bisa enggak. Ada yang sifatnya hajiat, hanya kebutuhan. Ada yang sifatnya tahsiniyat, cuma ya lipstick lah. Boleh enggak, boleh ada, tapi sebaiknya ada. Itu untuk memilah mana masuk ke daruriyat, mana tahsinah dijiyat. Butuh sepi. Kalau ribut-ribut nggak bisa. Yang keempat, apabila kerusakan itu banyak, maka diambil yang paling ringan kerusakannya. Jadi ada kerusakan sifatnya umum, ada kerusakan bersifat khusus. Ya, seperti tadi di awal kita contohkan, Nabi memperbolehkan, ya, Nabi kita memperbolehkan sahabat itu yang minta doa di tengah-tengah orang sholat Jumat, padahal mengganggu yang lainnya sedang khusyuk. Tapi ini yang dia minta maslahat untuk umum lebih luas. Sedangkan yang kerusakan khusus mengganggu orang yang sholat Jumat itu aja. Nah, Nabi kita memperbolehkan itu. Ya. Jadi ada maslahat ammah, ada khassah. Kasus lain dalam sebuah hadis, Nabi kita bertanya ke sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini mengatakan kepada Nabi kita, riwayat Imam Muslim, "Ya Rasulullah, saya sudah menikah." Alhamdulillah, kata Rasulullah. Kemudian, tapi saya nikahnya janda. Nabi kaget. Halah bikra. Kenapa enggak yang gadis? Tula ibuka. Begitu kan? Wa tula ibuha. Kau bisa, dia bisa mencandai, mencandailah bahasanya. Dia bisa bercanda sama kamu, kamu juga bisa sama dia. Kenapa enggak pilih yang gadis? Nah, alasannya sahabat Jabir, bapak saya kan meninggal, saya punya 7 bersaudara. Ini kan butuh tangan-tangan khusus yang pengalaman. Loh, kalau nyari yang ingusan kan belum punya pengalaman. Harus kita yang istri kita itu kan Masya Allah, mohon maaf ya, kecil itu kadang-kadang sambil kita menyebut dia istri tapi sambil kita ngomong. Kan dia dipimpin. Sedangkan ini adiknya 7. Butuh yang udah pengalaman. Itu sebabnya milih janda. Oh, Nabi langsung mengatakan, bagus. Ini kan ketemu mafsadatnya ini. Bagi orang anak muda, ketemu janda kan mafsadat. Gitu ya. Tapi dia mengedepankan yang lebih umum untuk adik-adiknya. Jarang loh kakak mikir begitu. Ya, urusan kakak saya nanti tak masukkan ke panti asuhan. Gitu ya. Udah nikah semua di sini ya? Sudah ya? Kalau yang belum, kalau mau nikah lagi itu gampang caranya. Yang belum-belum ini cari janda di atas 50 tahun. Nanti bisa nikah lagi. Kan tinggal dibilang aja, kan sudah menopause, saya ingin punya anak. Nah, bisa nikah lagi. Terus yang dicari apanya? Kelebihan dari sisi yang lain. Baik. Itu ya. Asalkan jumlahnya lebih dari 1 gitu. Ya.
Iya. Baik. Enggak. Ya, manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi teman-teman kita yang nikah dua itu mungkin dia menganggap bahwa ini kan kurangnya dari sisi ini, dia cari lebihnya di yang lain supaya pas gitu maksudnya. Jadi kita hargai juga yang apa namanya yang sudah punya dua itu kita hargai. Kalau kita ini kan masih harus melewati fikih muwazanat. Ada fikihnya, tapi tidak usah saya dipaksa di sini. Baik. Yang kelima adalah ketika kerusakan itu banyak, tapi harus diambil yang lebih apa namanya kerusakannya lebih tidak berlanjut lah. Ada kerusakan sifatnya panjang, ada kerusakan yang sifatnya sementara saja. Ya. Contoh dalam sebuah hadis seperti minum khamr ketika dipaksa. Ya. Ada orang dipaksa minum khamr, dia dipaksa. Kalau nggak mau minum dibunuh, pilih mana? Minum khamr atau enggak saya bunuh? Gitu. Kan dua-duanya kerusakan. Minum khamr rusak akal, dibunuh rusak nyawa, udah berhenti hidup. Kan? Kalau rusak akal, sifatnya kerusakannya sementara, masih ada obatnya. Kalau rusak nyawa, udah meninggal, di mana fotokopi nyawa? Nggak ada. Maka dibolehkan mabuk aja, nanti diobatin sakit kepalanya daripada dibunuh. Ya, afdol kata ulama boleh. Seperti orang kasus seseorang dipaksa berzina, misalnya perempuan, kalau enggak saya bunuh, pilih mana? Ustaz Muhammad, ini ada perempuan dipaksa berzina oleh laki-laki, kan dalam ayatnya ada itu, dipaksa, kalau enggak saya bunuh. Afdolnya kata ulama pilih bunuh, insya Allah mati husnul khotimah. Tapi kan syariat itu tidak melayani yang minoritas, kebutuhan orang-orang yang dikecualikan. Syariat ini melayani orang yang seumumnya manusia itu kayak gimana sih? Makanya ada istilah dalam fatwa itu, ada namanya tatanan takwa, ada tatanan fatwa. Tatanan takwa, ulama kadang memilih yang paling sulit untuk dirinya. Untuk umat, dia pilih yang paling gampang karena tatanannya fatwa. Contoh misalnya, ada ulama kita mengatakan sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Tapi pelaksanaannya kayak orang yang punya pendapat wajib. Itu sunnah muakkadah, fatwa bagi umum masyarakat. Tapi yang saya laksanakan sebagai ulama seperti wajib itu. Namanya tatanan fatwa dan takwa. Kalau fatwa jangan yang susah-susah, selama ada yang mudah. Syekh Albani, pendapat awalnya cadar wajib. Ralat kitabnya yang membuat beliau dikeluarkan dari Arab Saudi karena bertentangan dengan umumnya ulama Saudi dan kebijakan Arab Saudi, menjadi jilbab. Beliau pendapatnya terlalu memaksakan dalil kalau mengatakan apa namanya cadar itu wajib bagi beliau, ditentang oleh ulama yang lainnya. Tapi kalau kita lihat istri beliau 3, bagaimana pakaiannya, semuanya bercadar. Itu tadi tatanan fatwa, sunnah muakkadah, perempuan pakai cadar. Bagi beliau pendapatnya. Tapi pelaksanaan beliau semua istrinya bercadar. Ya, 3. Wah, antum fokus banget di 3 itu, akhi.
Ya. Nah, kasus tadi afdolnya memang kalau bisa memilih dibunuh afdol, tapi umumnya kan tidak mau gimana kata ulama? Kata ulama mengatakan tidak apa-apa dia layani laki-laki itu, tapi dengan syarat, kata mazhab Imam Abu Hanifah. Syaratnya apa? Ketika wanita dipaksa untuk berzina dengan laki-laki, kalau enggak ancamannya dibunuh misalnya, maka dia boleh melayaninya dengan syaratan tidak boleh ikut menikmati. Kalau ikut menikmati, dosa. Tidak juga. Kalau wanita yang solehah itu kan, mohon maaf, ulama kita di Timur Tengah dan di Asia Selatan itu sempat bingung menjawab pertanyaan muslimah kita yang ada di Afghanistan dan Irak ketika perang Afghanistan, perang Irak. Dari Irak ada pertanyaan para wanita ini ketika di sel tahanan itu, wahai para ulama, apa hukumnya kami para wanita membenturkan kepala kami di tembok-tembok penjara untuk kemudian kami mati daripada kami digilir oleh tentara Amerika? Bingung juga ulama itu menjawabnya. Wanita-wanita kita yang ada di Afghanistan itu tanya kepada para ulama, wahai para ulama, apa hukumnya kami para wanita di Afghanistan membuang diri kami di sungai Jihon? Sungai Jihon itu sungai terpanjang dan terbesar di Afghanistan. Kami ingin bunuh diri. Kenapa? Kami tidak rela diperkosa. Jadi wanita yang mana dulu, Ustaz Muhammad? Kalau yang wanita yang biasa mangkal di Udayana jam 12 ke atas itu memang cari mangsa. Kalau itu nggak usah dibahas dalam fikih muwazanat. Iya. Ini wanita-wanita kita yang muhsanat, yang terpelihara, terjaga kehormatannya. Daripada dia melahirkan tidak jelas, mending jomblo fisabilillah daripada dapat calon yang tidak karuan. Mending jomblo fisabilillah seperti menjomblonya siapa itu? Maryam, dan luar biasa model jomblonya beliau ini, luar biasa. Contoh layak dimasukkan sebagai contoh dalam Quran. Yang terakhir kaedahnya adalah apabila kerusakan itu banyak, maka diambillah atau dikerjakanlah kerusakan yang sifatnya terbatas daripada kerusakan yang sifatnya meluas. Ini contoh praktis disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Mauqi'in. Ini kitab tentang kaidah fiqhiyah, ada 2-3 jilid. Dalam kitab ini beliau bercerita bahwa gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ketika pasukan Tartar itu masuk dari Mongol, berbagai negara Islam itu dijajah, tidak ada yang berkutik, sampai masuk ke wilayah Damaskus. Kita bisa bayangkan dari Mongol, Cina, perbatasan Cina India bisa merambat ke Damaskus. Ya. Kemudian di sela-sela mereka ketika berada di Damaskus, mereka ini pasukan Tartar ini pada mabuk. Pada mabuk, minum-minum khamr. Orang-orang umumnya membentak, menyalahkan pasukan Tartar ini. Tapi Ibnu Taimiyah enggak. Jangan. Dakum, kata beliau. Tinggalkan. Biarkan mereka mabuk. Orang awam kaget. Ini ulama kok malah membiarkan orang mabuk. Enggak. Ulama itu membaca apa yang tak terbaca oleh umumnya orang. Ya. Kata beliau, tidaklah Allah melarang kita minum-minum khamr
kecuali efek homer itu adalah kita akan lalai zikrullah dan sholat. Itu. Tapi kalau mereka yang minum, mereka mau mabuk nggak mabuk kan nggak zikrullah. Mereka mabuk nggak mabuk kan nggak sholat. Biarkan, daripada kalau mereka nggak mabuk, dia bunuh umat Islam. Mabuk-mabuknya dia. Kalau dia nggak mabuk, dia bantai umat Islam. Nah, dari fikih maqasid syariahnya kan adalah bahwa dilihat yang harus dijaga itu kan jiwa lebih utama daripada akal urutannya. Ini biarkan dia mabuk, yang rusak akal-akal dia, akal-akal musuh. Daripada kalau dia nggak mabuk, dia bunuhi umat Islam. Kita wajib menjaga jiwa umat Islam. Ini bertentangan. Ada yang sifatnya kerusakan terbatas untuk mereka. Kerusakannya kalau dia mabuk. Tapi kalau dia nggak mabuk, malah kerusakannya menimpa umat Islam. Itu ada fatwa-fatwa unik dari Ibnu Taimiyah ini yang membuat saya kadang-kadang masya Allah luar biasa kajiannya. Seperti kasus dalam fikih jihad itu, bagaimana hukumnya? Kadang-kadang kan metode perang musuh itu dia taruh berjejer tawanan kaum muslimin. Dia taruh di depan pasukannya itu laki-laki, perempuan-perempuan. Dia taruh anak-anak kecil. Dia taruh orang-orang jompo muslim semua yang mereka tangkap. Kemudian mereka sembunyi, bikin tameng di belakangnya. Beliau ditanya, "Syekh, gimana ini? Kita tembak nggak musuh ini?" Kata Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tembak." Loh, kalau kita tembak nanti kan kena tamengnya itu. Kena nanti perempuan muslimah yang dia pakai tameng. Kena anak-anak kecil. Kena orang-orang jompo. Enggak, tembak. Itu kerusakannya terbatas. Kalau kita nggak tembak, kerusakannya lebih banyak. Kita sebagai pasukan yang akan membebaskannya juga kena. Jadi kerusakan ada yang sifatnya terbatas, ada yang sifatnya bisa meluas. Maka ketika bertemu dengan kasus seperti ini, maka pilihlah kerusakan yang sifatnya terbatas. Nah, kira-kira kalau ada calon-calon itu bisa dicek dari sisi ini. Ada yang sifatnya kalau dia jadi ini kerusakannya meluas. Oh, kalau ini penting kerusakannya terbatas. Itu sebabnya fatwa-fatwa ulama. Saya punya 38 fatwa ulama dalam satu kitab tentang bolehnya ikut pilpres. Karena ada pertanyaan-pertanyaan dari muslim dari timur, dari barat itu. Wahai Syekh, kami ini berada di barat. Calonnya cuma 2, sama-sama Kristen. Kami ikut pemilihan kan? Ikut, kata ulama. Dua-duanya Kristen. Cari calon Kristen yang membebaskan Islam berkembang di sana. Itu kan ada yang anti dengan Islam. Bahkan kalau saya terpilih, kampanyenya akan saya usir, akan saya stop pendatang dari negara Islam itu. Kan seperti Geert Wilders kan, dari Belanda. Itu isu kampanyenya. Dan itu menjadi isu yang menarik di barat itu. Kalau hal-hal yang anti-Islam itu mereka dapat suara lumayan. Nah, kata ulama kita di Timur Tengah, pilih salah satunya. Pilih yang mana? Pilih walaupun agamanya sama-sama non-muslim, tapi pilih yang kebijakan politiknya itu tetap membiarkan Islam berkembang di negara itu. Jadi ini fikih muwazanah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada para asatizah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian sekalian. Dan saya mohon maaf kepada para asatid dan asatidzah, mungkin dalam kajian ini ada hal-hal yang sifatnya menyinggung, terutama ibu-ibu tadi ada bab masalah poligami itu sengaja saya ungkap sedikit supaya membangunkan teman-teman ustadz-ustadz, karena kalau disebut masalah poligami itu bangun, biasanya begitu, sehingga saya membangunkan supaya tidak tertidur, jadi tidak ada niat untuk melukai siapapun. Saya kira begitu yang dapat kami sampaikan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.